Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Awwalu wajibin lil insani ma'rifatul ilah bistiqani. Yang mula-mula wajib bagi setiap manusia, ini mah semuanya manusia, ya. Apa? Ma'rifatul ilah bistiqani. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Jadi habis itu baru diajarin sholat, diajarin puasa, diajarin zakat. Kalau punya duit pergi haji, pergi umrah. Itu kalau punya duit. Kalau nggak punya duit bagaimana? Ya nggak wajib itu mah. Kan syarat-syaratnya mampu. Jadi sebelum itu dibenerin dulu, ini pondasi namanya. Makanya disebut juga ilmu usuluddin, ilmu pondasi dasar. Kalau ininya kuat, insya Allah hidupnya bahagia. Amin Allahumma. Itu yang wajib tuh ma'rifah. Dalam bahasa kita namanya ma'rifah. Bahasa Arabnya itu ma'rifah. Ma'rifah. Kalau bahasa Indonesianya bukan sekedar tahu, tapi harus kenal. Karena tahu sama kenal beda nggak? Beda, udah dijelasin itu mah, ya. Harus kenal, ya. Kenalnya dengan apa? Dengan mempelajari, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lu kenalnya tuh. Sifat kesempurnaannya banyak, tapi yang wajib hanya 20. Sesuai dengan jari tangan kita 10, jari kaki kita 10. Jadinya berapa? 20. Namanya sifat 20. Tuh. Jadi yang lain-lain belakangan. Yang penting ini yang pertama dulu ma'rifat. Kenal dengan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering dengar ya kata-kata ma'rifat ya? Sering ya? Barusan kita baca tuh di kitabnya nih. Kalau ada yang begini mah nih, fotokopi, baca bareng-bareng ya. Kasih tahu nanti anaknya, keluarganya ya. Manfaat insya Allah. Ya, itu sebelum yang lain-lain ya. Bahkan di surat Baqarah tuh yang pertama-tama ayat Al-Baqarah tuh, ya ayyuhan nasu budu rabbakum walladzina min qablikum la'allakum. An-Nas itu bukan orang beriman doang, semuanya yang namanya manusia disuruh apa? Budu, yakni disuruh menyembah. Kalau tafsir Jalalain ngartiin atau nafsirkan wahidu, bertauhid, yakini Allah sebagai Tuhanmu dan juga Tuhan orang-orang sebelum kamu tuh, ya. Kita disuruh menyembah atau disuruh bertauhid, ya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umum ini mah siapa baik yang umurnya 15 tahun, akalnya enggak error, enggak ada gangguan, sehat walafiat, wajib hukumnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arabnya ma'rifah bahasa Arabnya, ya. Ma'rifah ada kaitannya dengan kalau para ulama sufi ada ma'rifah juga. Apa beda apa sama? Ya nanti kita tahu di sini nih. Ada ma'rifah dalam ilmu tauhid, ada ma'rifah dalam dunia tasawuf atau ilmu tasawuf. Tentunya beda, ya. Yang dimaksud dengan ma'rifah di sini yang kita pelajari adalah ma'rifah dalam ilmu tauhid, ya. Apa sih itu ma'rifah? Ya, sering dengar, tapi maksudnya apa? Ya, ini yang kita mau pelajari.
bahwa yang diwajibkan kepada kita itu ma'rifah, maksudnya minimal harus ada 4 syarat. Keyakinan kita itu dikatakan sah ya dan benar keimanannya itu bila ada 4 syarat ini. Kalau dia benar keimanannya, keyakinannya, itu disebut imannya sah dan diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keimanan, keyakinannya salah, maka disebut imannya enggak sah, enggak benar, dan ganjarannya sebaliknya. Makanya itu ya, ada 4 syarat, ingetin nih, insya Allah nempel 4 ini kalau kita dengerin baik-baik. Apa itu syaratnya? Syaratnya kita udah baca tadi. Apa yang disebut dengan ma'rifah? Yang nomor 1 al-idraku. Apa itu al-idraku? Tadi kita udah artiin. Al-idraku itu artinya apa? Pengetahuan dalam kurung keyakinan, bahwa yang dimaksud dengan ma'rifah itu keyakinan. 1, harus ada keyakinan. Keyakinannya yang gimana? Al-jazimu. Jazim itu bahasa Arab artinya kuat, full 100%. Karena ada 4 istilah nih dalam keyakinan ini. Yang pertama disebut dengan waham. Waham itu kalau dihitung nomor 1, angka 1 sampai 25, itu 25% disebut dengan waham. Waham itu artinya yakinnya baru 25%, artinya masih ragu. 25% itu namanya waham ya. Dia nanya, Tuhan ada apa enggak Tuhannya ya. Itu namanya ada keraguan, disebut dengan waham, baru 25%. Bahasa Arabnya waham. Kalau kita makan bahasa Indonesia 1 doang, ragu, nggak yakin gitu. Bahasa Arab dibagi lagi, kalau 25% yakinnya disebut dengan waham. Naik lagi dari angka 25 sampai 50% itu keyakinan disebut dengan syak. Artinya jijik juga kalau Indonesia mah, tapi bahasa Arab dibagi itu. Kalau syak itu yakinnya baru 50%. Ya, masih belum yakin itu mah, ya. Masih belum benar kalau 50% mah baru. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak. Ada lagi yang tinggian lagi disebut dengan zon. Ya. Zon itu ya berupaya ya meyakini, ya dugaan kuat bahasa Indonesianya. Zon itu 75% yakinnya, ya dugaan kuat, ya itu belum disebut dengan jazim. Kalau jazim itu artinya yakinnya 100%. Ya. Kalau mau disebut ma'rifah, keyakinan itu harus di angka 100%. Yakinnya yakin benar-benar kuat dalam hatinya, itu yang disebut dengan ma'rifah. Dia yakin ya kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, sifatnya wujud ada, yakinnya enggak boleh kurang dari 100%. Orang 99% aja enggak boleh. Itu namanya masih zon. Ya. Kalau disebut dengan ma'rifah itu harus yakinnya 100%. Yakin benar-benar, seyakin-yakinnya, ya. Terbukti dari mana? Ya, terbukti dia menjalankan ibadah, taat kepada yang Maha Kuasa sebagai bukti yakinnya. Apalagi dia qabul, dalam hatinya nerima. Keyakinan itu sampai dalam hati nerima bahwa Allah Subhanahu wa taala ya adalah Tuhan kita, wujud sifatnya ada. Melalui syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang patut, yang pertama nih sebelum yang lain. Harus yakin sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya harus disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
itu wajib, sifatnya full, benar-benar nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Namanya bahasa Arabnya idraku al-jazimu, keyakinan yang full, keyakinan yang 100%, yakin seyakin-yakinnya. Tuh baru 2 syarat kalau mau disebut orang itu ma'rifah, ya, ma'rifah, ya. Itu yang kedua, ada zati, ya. Terus apa? Allazi laisa ma'ahu taraddud, yang nggak ada keraguan sedikit pun, udah yakin full, ya. Jangan sampai terbersit, wah Tuhan ada apa enggak ya, ya. Apa kan itu apa namanya Nabi kita Muhammad Rasulullah, itu namanya ada ragu begitu, nggak boleh sedikit pun, harus tidak ada keraguan. Itu disebut dengan ma'rifah. Yang pertama idrak, kedua zazim, artinya full, yakinnya 100%, nggak ada keraguan-raguan. Apa yang berikutnya? Al-mutabiqu lil waqi, sesuai dengan kenyataan, ya. Yakin sih yakin 100%, nggak ada ragu-ragu. Cuma yakinnya nggak sesuai dengan kenyataan. Apa? Masa yakinnya sama Tuhan, yang Tuhannya punya emak namanya Siti Maryam, yang Tuhannya dikatakan punya bapak, Tuhan bapak. Lah itu namanya nggak benar, namanya yakinnya nggak sesuai dengan kenyataan. Itu salah lagi, artinya belum ma'rifah, keyakinannya salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Nggak boleh. Yang sifatnya itu baru ya, baru apa kudus, dijadiin Tuhan. Karena yang namanya Tuhan syaratnya harus kidam, dari dulu sudah ada. Nggak boleh Tuhan yang dulunya nggak ada terus ada, sekarang nggak ada lagi dijadiin Tuhan, nggak boleh, ya. Nabi Isa alaihissalam dulunya nggak ada, dilahirin sama orang tuanya sama ibunya, baru ada. Yang dulunya nggak ada atau yang nggak punya sifat kidam nggak boleh dijadi Tuhan, nggak boleh disebut Tuhan. Karena Tuhan itu wajib sifatnya punya sifat kidam terdahulu, punya sifat bako. Bako itu artinya nyampe nanti tetap ada, nggak ada penghabisan. Kalau Tuhan nggak punya sifat bako, nggak punya sifat kidam, itu bukan Tuhan, ya. Karena yang namanya Tuhan harus wajib sifatnya punya sifat bako, punya sifat kidam. Akal kita nih, otak kita kan kalau ngaji ini harus pakai akal. Otak kita nggak nerima kalau Tuhan ada emaknya, ya. Kalau Tuhan ada emaknya berarti ada engkongnya punya cucu, ribet urusannya. Bagaimana ngurusin makhluk-makhluk ini? Pokoknya nggak diterima akal kita kalau Tuhan nggak punya sifat kidam, nggak punya sifat bako dan seterusnya. Itu akal, kalau ngaji kita pakai akal. Apa itu? Al-mutabiqu lil waqi, harus sesuai dengan kenyataan. Yang namanya Tuhan harus sifatnya kekal sampai nanti, sampai nanti tetap ada, ya. Kalau nggak punya sifat kekal, sifat bako, nggak boleh disebut Tuhan. Nah, kan kebalikannya tuh, kita ngaji ini kan ngaji akal ya. Dalilnya ada 2, ada dalil akli namanya berupa akal, ada dalil nakli berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Akal aja tuh nggak nerima kalau seandainya yang kita sembah sifatnya bakalan nggak ada, nggak kekal, nggak nerima. Kalau Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya nggak kekal, nggak bako, berarti Tuhan sama kita dong, sifatnya binasa, pasat, sifatnya fana, rusak. Kalau Tuhan sama kita, ya berarti kita kan nggak bisa nyiptain langit sama bumi, ya kan? Ya berarti Tuhan nggak bisa nyiptain langit dan bumi. Nah ini kita berdiri di mana? Di bumi, di langit. Pokoknya akal kita nggak nerima kalau Tuhan sifatnya sama kita. Itu akal kita main, ya. Itu kalau kita makan kebalikannya nih,
makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya, yang selain Allah kan bakal binasa, ya, fana. Kita ini juga sama, kita mikir, wah, ini kalau ngaji ini dengan baik kita dengerin, ini ngaji ini dikatakan al ilmu nurun. Ilmu itu ada cahayanya, sama dengan al imanu nurun. Keyakinan iman itu juga ada cahayanya. Kalau kita dengar ini, ngaji ini, itu mancarin cahaya yang kita ajiin. Mancarinnya kemana? Ke mata kita, ke otak kita, ke hati kita. Dicinarin sama yang keimanan ini, yang pelajaran ilmu ini menyinari. Ya, keyakinan ini sinarin kita. Otak kita mikir dah tuh, disinarin dari yang kita baca, kita ajikan ini hasil tulisan dan karya ulama-ulama terdahulu, mancarin tuh ke kepala kita, ke mata kita, ke pikiran kita dah yang paling gampang. Ya, wah kalau begitu yang Maha Kuasa itu kekal, bako. Berarti saya mah ini bakalan rusak ya. Ya iya rusak. Namanya bahasa Arabnya fana, binasa. Kira-kira 200 tahun yang lalu ini kita ada di mana? 200 tahun dulu udah ada apa belum? Belum. Atau sebaliknya dah, kira-kira 200 tahun dari sekarang kita ada di mana? Hah? Nah, ya, kita pikirin deh tuh kita di mana adanya. Hah? Iya. Ada nggak yang kira-kira hidup masih hidup lagi atau hidup terus 200 tahun lagi masih hidup aja? Ada nggak? Hah? Ada? Mau nggak kira-kira? Iya. Ya itu kan, itu cahaya itu mancarin keimanan itu yang kita pelajarin, mancarin ke akal kita nih, kotak. Wah iya, kalau begitu mah saya bakalan nggak ada ini, bakalan rusak, bakalan binasa. Apalagi yang udah kagak ada, udah banyak banget nih kanan kiri. Yang dulunya ada sama kita di sini nih hari Kamis, sekarang udah nggak ada. Lihat-lihat udah banyak banget. Ya kan mikir terus tuh, wah berarti begitu ya. Udah begitu juga dipanggilnya agak makanya dibilang-bilangin ya. Malaikat Ajrail nggak bilang nanti ya tanggal sekian jam sekian, dibilangin apa enggak? Ya. Itu disebut al-mautu yaqti baghtatan. Yang namanya meninggal itu datangnya tiba-tiba. Ada yang lagi ngaji meninggal, ada nggak? Ada yang lagi ngaji lagi jualan di pasar meninggal, ada nggak? Ada yang lagi mancing meninggal, ada nggak? Ada. Cuman satu dikasih tahu, namanya Nabi Allah Yakub alaihissalam. Itu didatengin malaikat Ajrail alaihissalam. Ini malaikat Ajrail izin sama yang Maha Kuasa. Kata malaikat Israel, ya Allah, ini ada hambamu yang soleh banget nih, taat luar biasa di dunia nih, namanya Nabi Yakub alaihissalam. Saya mau izin ya Allah, mau silaturahmi ketemu Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya ketemu, assalamualaikum, kata malaikat Israel alaihissalam. Ya Nabi Yakub, karena ada yang salam dia jawab waalaikumsalam, ahlan, silakan masuk. Ya, masuk biasa, namanya namu kan, namu dikasih air. Ya, kalau di rumahnya ada kue combro ya dikeluarin kue combro. Ada uli kupak ya uli kupak. Cuman saya tadi lupa tuh, ada combro, ada singkong juga. Namanya apa nih tuh? Tadi yang pakai kelapa, hah? Gengsot ya? Bukan, itu tebel-tebel warnanya coklat. Apa? Enggak, apa namanya? Getuk tuh. Mpok Iba kasih tahu, ini singkong dua-duanya katanya. Ini combro dari singkong, getuk dari singkong. Ya kalau ada waktu itu juga sama Nabi Ayub dikeluarin kali. Ya namanya minum. Suruh minum, diem baik itu. Kata Nabi Ayub, silakan minum. Agak diminum, diemin baik. Kata Nabi Ayub, wah ini hari Kamis puasa kali gitu kan. Tapi ditunggu maghrib azan, kedengeran azan maghrib. Disuruh nggak minum juga.
berarti emang malaikat nggak perlu minum ini ya, karena nggak tahu itu malaikat. Ditanya siapa ini, ada hajat apa ya, karena ditanya itu malaikat ngomong, saya malaikat Ajrail, mau datang ngapain, mau silaturahmi. Wah, ya biar Nabi juga kalau disebut Ajrail kaget nggak? Kaget. Ajrail urusannya berat ini kan. Nabi Ayub juga kaget. Ini malaikat Ajrail yang datang ini katanya. Ada apa hajatnya? Saya mau bersilaturahmi, mau kenalan, ya, mau di-invite. PA kan belum ada waktu itu. Ya saya mau kenalan dah, silaturahmi dengan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Habis ini nanti nomor saya masukin ya ke grup katanya. Temenan begitu. Maksudnya pengen silaturahmi. Ngobrol-ngobrol selesai, akhirnya mau pamit itu malaikat Israel. Satu diomongan daripada Nabi Allah Yakub alaihissalam, wahai malaikat Azrail, kamu kan udah temenan sama saya satu minta, kalau udah waktunya saya dipanggil, tolong kasih kabar dulu ya, tolong ibaratnya kasih aba-aba dulu, kasih surat dah, kasih tanda sebelum ajalnya dicabut oleh engkau malaikat Azrail. Kata malaikat Azrail, iya siap ya, kan kita udah temenan katanya. 10 tahun ibu-ibu, 10 tahun nggak ada kabar berita, tiba-tiba udah selang 10 tahun datang lagi malaikat Azrail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mal hajat, apa ada hajat apa? Saya Israel mau nyabut nyawa engkau wahai Nabi Allah Sallam. Wah, kata Nabi Ayub, bagaimana sih katanya? Kan kita udah teman. Katanya waktu itu udah janjian teman, kalau nyabut nyawa harus kasih surat dulu, harus kasih kode-kode dulu. Kok ini tiba-tiba? Lalu kata malaikat Azrail, udah, saya udah ngirim surat ya kepada engkau. Adapun yang nerima siapa waktu itu atau gimana nggak sampai, itu bukan urusan aku, kata malaikat Azrail. Yang jelas suratnya udah dikirim ya. Lagian juga kalau model dulu mas surat, kalau nggak sampai itu balik lagi surat kepada pengirimnya, betul nggak? Ini mah nggak balik, kata malaikat Azrail. Berarti kan sampai, udah kasih kabar. Wah, akhirnya dicek sama Nabi Allah Yakub. Udah ya, udah dikasih ya, udah diberitain. Dan beritanya suratnya modelnya bagaimana? Suratnya modelnya begini, ditulisan itu. Tanda yang paling jelas adalah dulu yang zamannya rambut pada hitam, sekarang udah pada putih. Dipegang Nabi Ayub, iya rambutnya sudah putih. Nah itu suratnya maksudnya ya, itu surat dari Azrail maksudnya itu, bahwa yang dulunya pada hitam sekarang udah berubah jadi putih. Yang dulunya gagah sekarang berubah jadi loyong. Yang dulunya jalan kuat jauh-jauh sekarang udah itu surat itu memberitahukan bahwa sekarang sudah masuk kepada zaman atau masuk pada waya-waya masa-masa zaman pemutihan. Jadi semuanya harus berbalik sekarang mah. Yang dulu ama ngaji susah banget, ama ke musola susah banget, ama majlis taklim susah banget, ama sembahyang susah banget. Sekarang mah udah waktunya main ke tempat yang putih-putih. Itu isi suratnya ya. Kalau udah main ke tempat putih-putih mah ya insya Allah cakep dah. Kan keren juga kalau berita si Ano meninggal di majlis taklim ya. Bagus nggak? Kalau udah dikasih surat begitu baik, masih bandel baik, masih main di empang mancing mulu. Kan kalau ngapa-ngapa kedengeran si Anu meninggal lagi mancing, enak nggak? Itu kata Nabi malaikat Azrail salam, udah dikasih surat. Itu suratnya katanya, wah iya itu. Ya,
Itu yang disebut dengan mutabiqun, al-mutabiq lil waqi, keyakinan sesuai dengan kenyataan. Kalau keyakinannya mah ya ada yakin 100% yakin, ya ilmunya ada dan yakinnya 100%, ya cuman yang dia yakinin ya nabinya ada di Sentul, nabi palsu, ya ada nggak nabi palsu tuh? Ya, itu mah nggak sesuai dengan kenyataan juga, nggak sesuai dengan keyakinan, itu mah nggak boleh. Ya harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tiada yang wajib, adapun tiada, aku yakin tiada, aku bersaksi bahwa tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu namanya al-mutabiqu lil waqi, sesuai dengan kenyataan. Yang terakhir apa? Yang terakhir dikatakan di kitabnya tuh an-nasi'u an dalilin. An-nasi'u an dalilin. Apa artinya tuh? Yang timbulnya dari dalil. Yakin sih yakin, udah 100%, nggak ada keraguan pun sedikit pun, ya. Yakinnya juga betul sama Allah dan Nabi kita Muhammad Rasulullah sebagai Tuhan, cuman nggak pakai dalil, ya. Dalilnya nggak ngerti atau nggak pakai dalil. Kalau ditanya, Tuhannya siapa? Allah. Nabinya Nabi Muhammad. Dalilnya gimana? Lah itu mah kata emak baba sih dari zaman dulu. Kata engkong juga begitu. Nah, itu belum makrifat. Artinya belum kenal kalau begitu. Karena nggak pakai dalil. Ya, dalilnya apa? Dalil tadi kan dua dalil, ada dalil akal, dalil nakli. Ya, ini ada yang ulama keras, ini nggak boleh kalau nggak pakai dalil katanya. Ya, karena apa? Karena nggak pakai akal yang dia punya, otak yang nggak punya, apa yang ada nggak dipakai. Makanya udah cakep tuh orang tua kita dulu, dimanapun dia ngaji sifat 20, ya ditanya sama orang, Tuhan ada nggak? Jawabannya wujud. Wujud, Tuhan ada. Dalilnya apa? Langit bumi. Dalilnya ada langit ada bumi, menunjukkan adanya tuh Tuhan. Ntar tanya lagi, itu Tuhan adanya dari kapan? Dari dulu udah ada. Bahasa Arabnya kidam. Dalilnya apa? Ada langit dan bumi. Udah lengkap tuh. Orang tua kita ngajarin dulu, udah pakai dalil. Dalilnya walaupun langit bumi aja boleh udah. Ya, kalau tadi yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh, wah saya mah emang kata bapak emak begitu, jangan. Itu namanya akalnya nggak dipakai, harus pakai dalil. Ya, pakai buktinya dalil apa? Lah langit bumi itu dalil. Ya, dalil. Dalil ada dua, namanya ijmali, ada namanya yang kedua namanya dalil tafsiri. Dalil ijmali itu dalil global secara garis besar. Kalau dalil ijmali, dalil terperinci, dia ngerti hadis, dia ngerti Al-Quran, dia ngerti ilmu-ilmu itu mah nggak wajib, ya, nggak wajib, sifatnya fardul kifayah, ya. Yang wajib mah itu tadi, ya, dia ngerti dalil, pakai dalil, baru disebut orang itu ma'rifah, kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya terpenuhi. Satu, ada keyakinan. Dua, keyakinannya 100%. Tiga, nggak ada keraguan-keraguan sedikit pun, yakinnya full. Empat, yakini benar sama Allah, sama Rasulullah sebagai utusan Allah, benar. Dan yang terakhir tadi, dia punya dalil, ada dalilnya, walaupun dalilnya dalil ijmali, dalil secara global, keseluruhan. Langit bumi, adanya langit bumi menunjukkan adanya Allah. Nggak mungkin kalau ada kotoran ayam nggak ada ayamnya. Nggak mungkin ada dunia, ada langit, ada bumi yang kita dudukin kalau nggak ada yang ciptain. Siapa yang ciptain? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dalil adanya langit dan bumi. Mukhalafatul hawadisi, ia berbeda dengan makhluknya. Iya, dalilnya apa? Langit bumi, nggak apa-apa. Ya, kalau enggak pakai dalil,
ini berarti otak yang dipakai, akal yang dipakai, yang ada nggak dipakai, nggak dipergunakan. Ya, itu namanya dalil. Kalau yang tadi yang tafsili terperinci itu mah fardu kifayah, untuk membantah-bantah ada perdebatan dan lainnya itu jelasin. Ya, itu mah secara khusus saja sifatnya fardu ain, nggak seluruhnya, nggak apa-apa. Itu disebut dengan apa? Ma'rifah. Apa namanya? Ma'rifah. Apa itu ma'rifah tadi? Al-idrakul jazimu laisa ma'ahu taraddudun al-mutabiqu lil waqi nasi'un an dalil. Orang disebut udah punya ma'rifah atau ma'rifah, dia yakin kepada Allah 100%, nggak ada keraguan, yakinannya yakinan benar yang sesuai dengan fakta, ada dalilnya. Disebut orang itu ma'rifah dalam ilmu tauhid. Dia disebut ma'rifah, dan ini yang wajib bagi setiap orang yang umurnya 15 tahun, akalnya sehat, nggak masalah. Ini wajib, ya, wajib disebut dengan mengenal Tuhan, atau disebut dalam bahasa Arab ma'rifah. Syaratnya tadi sudah disebutin tuh, namanya al-ma'rifah. Ma'rifah. Jadi paham tuh ya ma'rifah ya? Ada yang jadi nama orang itu ma'rifah, ada nggak? Ada yang namanya ma'rifah ya? Ya itu kalau dia tahu ma'rifah disebutin, dijelasin panjang itu namanya hati dia tuh, ya panjang nggak? Satu lagi ibu-ibu biar supaya jelas. Ada ma'rifah dalam ilmu tauhid tadi, ada ma'rifah dalam dunia sufi. Nih hati-hati jangan keliru. Jelas ini beda. Ya, kalau ma'rifah dalam ilmu tasawuf atau dunia sufi itu adalah tingkat keimanan. Tuh, ya, artinya keimanan kita nih manusia ada kelas-kelasnya juga. Ada imannya TK, ada imannya SD, ada imannya SMP, ada imannya iya, imannya tingkat tinggi. Kalau tingkat TK mah biasanya begitu kan, mulu sembahyang mulu, masih susah baik uring-uringan itu namanya imannya tingkat TK, nyalain Tuhan mulu, gimana nih ya. Akhirnya karena tingkatannya masih lemah sekali, dikasih Indomie 2 bungkus, ya pindah jadi agama Kristen. Ada nggak tuh? Kasih beras liter, ya ada nggak tuh yang begitu? Itu masih lemah namanya. Ya itu tingkatan-tingkatannya jelas. Itu namanya pertama disebut tingkatan iman taklid. Iman taklid apa sih maksudnya? Iman mah yakin mah yakin, nggak ada keraguan, cuman nggak ada dalil. Dia nggak punya dalil atau nggak tahu dalilnya. Tadi yang disebut, wah katanya dia dulu bapaknya Islam, emaknya Islam, makanya saya Islam baik, nggak ada tahu dalil, nggak ada apa. Disebut iman taklid. Ini yang masih rawan nih, ya tinggal di mana baik. Kebetulan tinggalnya sama lingkungan akidah yang lain, ngikut baik dia itu ke gereja, ngikut aja agama lain. Ini masih lemah banget. Namanya iman taklid. Iman taklid. Yang kedua tingkatannya apa tuh yang SD? Habis TK kan SD. Namanya iman ma'rifah. Apa tuh ma'rifah tadi? Dia tahu, yakin, 100% yakin sama Allah sama Rasulullah, ya benar imannya, dan pakai dalil. Ada dalilnya tadi disebutin langit dan bumi. Ini namanya iman ma'rifah. Tuh udah mendingan ya kan. Ada lagi yang tinggi nih bu, tingkatnya tingkat SMP dalam ilmu tasawuf. Apa tuh? Yang disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu artinya tingkatannya lebih tinggi. Kalau yang tingkatan ini nih dalam tasawuf tadi yang nomor 1, nomor 2 iman taklid sama iman ma'rifah disebut masih kategorinya iman mahjub, iman yang masih terhalang, yang masih goyang-goyang kadang-kadang. Tadi tuh ya imannya banyak yang masih goyang-goyang. Kalau duitnya lagi banyak ya, yang tadinya baca dalail, baca ratib, berhenti taunya ada di Bali.
kan goyang-goyang ya. Nanti kalau lagi susah, apa susah banget, apa berasa susah, baru nyari-nyari mana ratib al-haddad. Ya gue mau ngaji, gue mau deket-deket bener. Kalau lagi susah, itu namanya masih goyang iman goyang-goyang masih. Itu tingkatan gitu tuh ya. Kau lagi punya duit ya, kalau nggak punya duit beda sembayangnya ya. Apalagi kalau lagi sempit banget, banyak utang, pusing ya, orang kebagian sembayang ya, apain baik itu ya. Itu namanya imannya masih goyang ya. Yang disalahin udah yang maha kuasa, udah baca sholawat, udah baca ratib, udah sembahyang, udah ngaji mulu, masih susah juga ini ya. Itu ada nggak yang begitu tuh? Ada. Jadi masih musiman ya. Kalau lagi umroh di Mekah, ibadah yang namanya apa juga dipakai, mau baca ratib, baca yasin 40 kali, baca sholawat, mau tawaf, mau apa, pokoknya ibadah sebagaimana adanya ibadah, mau sunat mau wajib dikerjain. Udah pulang, udah nggak musim umroh, dia di rumah di sini hilang semua. Berarti musiman. Lagi puasa apa aja dikerjain, baca Quran sampai hatam, betul nggak? Udah nggak musim puasa nih sekarang, iya baca Quran, iya kalau ketemu doang. Nah itu namanya musiman, masih goyang Nah kalau udah tingkatan yang berikutnya tuh, yang dunia tasawuf para ahli sufi, ada tingkatan namanya tingkat ilmu yakin. Dia mah nggak ada wayanya, mau punya duit mau nggak punya duit, mau enak atau sehat nggak sehat, mau keadaan bagaimana, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu, tetap jalanin kekeh. Namanya udah tingkatan ilmu yakin. Ada lagi yang lebih tinggi, namanya ainul yakin. Kalau ainul yakin mah dia berasa dimanapun dia dilihat sama yang Maha Kuasa, diawasin sama yang Maha Kuasa. Ya ini namanya maqamul ihsan. Ya udah tingkatan ihsan. Kalau Tuhan nggak lihat, dia yang apa namanya, dia nggak lihat Tuhan, dia berasa Tuhan lihat dia. Tingkatan tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi namanya maqamul fana. Ini iman hakul yakin. Kayak orang kelelep di laut, di depan air, di bawah air, di atas air, di belakang air. Pokoknya dia mah udah dekat dengan yang Maha Kuasa, tingkatan tinggi. Kalau yang gini kita enggak diwajibin. Kita mah diwajibinnya nomor 1 dari taklid tuh, iman taklid. Yang masih kagak hidup ya harus naik lah ke iman ma'rifah. Imannya yakinnya harus pakai dalil ya, pakai dalil tadi, pakai daripada akal kita. Udah begitu, yang paling penting kita dibimbing dari ngaji ini dikit-dikit biar supaya paham mana yang harus dikerjain. Jangan sampai hidup asal hidup aja, waktunya habis, banyak terbuang, nggak tahu mau ngapain ini kita hidup di sini ya. Harus apa namanya, berubah. Yang namanya ma'rifah itu berubah. Dia tahu waktu dari sekian ke sekian ngapain. Tuh, kemarin udah diajarin tuh, dari habis subuh nyampe tidur lagi udah diajarin, bener gak tuh, dibimbing ya. Kemarin waktu itu udah sampai kapan itu, udah sampai waktu duha, udah sampai zuhur belum waktu itu, belum ya, sama guru kita kayak Pak Rudin. Baru sampai waktu duha sampai zuhur ya kan. Itu dibimbing terus dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Nih kalau waktu jam segini ngapain bagusnya. Kalau ada guru, ada mualim zaman dulu itu gede, ngabdi hikmat kepadanya ya, nimbahin air dulu makan nggak ada sanyo. Saya pernah ngalamin yang namanya mualim Soprin tuh, di situ di Garupala, ya nimbahin air tuh, air nggak ada sanyo waktu itu mah ya, nimba, nggak suruh ngaji, nimba aja, terus nimba pulang. Iya, bener nggak begitu? Udah jadi kita mah tugasnya nih, kalau sampai tinggi itu tingkatan yang luar biasa daripada keimanan, itu mah punya khusus dah.
yang kita disuruh dari makom atau dari tingkatan taklid nih harus ada dalilnya, keimanan yang disebut dengan iman ma'rifah. Di samping dibimbing sedikit-sedikit, harus tahu ya waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang harus dikerjakan, tersusun jadwalnya dari pagi sampai malam ngapain ya, ini amalannya, ini ibadahnya, sunnahnya terbimbing, jadi waktunya terisi ya dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Orang yang manfaat namanya ya, kan dikatakan khairukum anfa'ukum linnas, yang paling bagus orang yang paling manfaat ya. Siapa itu? Ya ulama tuh, udah paling takut sama Allah, manfaat, ngajarin dakwah, ngajakin sama kita nih jadi orang benar. Nah, kalau kita yang nggak bisa pidato gitu, ngajak mah ya pakai biasa aja, ngajak ngaji yuk gitu, ngaji itu namanya dalam upaya menjadi orang bermanfaat. Insya Allah. Udah jam 11 lewat segitu aja, nanti di waktu berikutnya kita lanjut kepada bahasan yang berikutnya. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan hidayah, taufik dan hidayah kepada kita semuanya ya, diberikan kita kurnia sehat walafiat, luas rezeki, anak-anak kita semuanya yang sedang belajar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, yang belum dapat jodoh dapat jodohnya, yang belum dapat kerja dapat kerjaan yang bagus, yang sudah kerja terus bagus meningkat, dan yang paling penting kita mohon Allah Subhanahu wa taala semoga ke depan semakin baik daripada diri kita, semakin baik bisa menjalankan sesuai dengan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasul ya ajarkan, dan juga kita terus jalin, jangan sampai putus ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.